Baiklah anak-anak, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiknya sebelumnya apa kabar nih pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, sudah cukup semangat ya. Mungkin untuk lebih bersemangat lagi, kita tepuk semangat bersama-sama dulu ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Oke, baiklah sebelumnya di sini Bapak ingin mengabsen anak-anak terlebih dahulu. Alwan, Hadir Pak. Lutfi. Ini Pak. Oke, baiklah hadir semua ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak minta untuk ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik Pak. Marilah kawan-kawan, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih pada Alwan yang sudah memimpin doa pada pertemuan kali ini. Baiklah, sebelumnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita guna meningkatkan jiwa nasionalisme kita. Baik, ketika nanti ini sudah dimulai, kita menyanyi bersama-sama. Baik Pak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadikanku ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baiklah, tadi kita sudah menyanyikan lagu kebangsaan kita yaitu Indonesia Raya. Selanjutnya tidak lupa, selain ada lagu kebangsaan, kita juga memiliki lagu wajib nasional yang tentunya bisa kita nyanyikan dulu ya. Baik Nah, Pak. baiklah, ketika nanti musik sudah dimulai, kita bisa menyanyi bersama-sama. Baik Pak. Kibarlah benderaku, langsung
Oke, baiklah, kita telah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan juga lagu wajib nasional yang berjudul Berkibarlah Benderaku. Selanjutnya kita langsung masuk ke pembelajaran. Ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Tidak tahu. Belum tahu. Dari teman-teman sudah mendengar mengenai bangun ruang atau belum? Belum Pak. Oke, belum ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai bangun ruang. Jadi di sini Bapak akan menampilkan video. Jadi dari anak-anak semua harap menyimak ya. Baik Pak. Yaitu unsur-unsur bangun ruang. Bisa disimak. Pengertian bangun ruang, kemudian ada macam-macam bangun ruang, dan juga ada unsur-unsur bangun ruang. Yang pertama adalah pengertian bangun ruang. Oke, dari anak-anak bisa disimak. Baik Pak. Apa itu bangun ruang? Bisa dilihat di sini ya. Baik Pak. Selanjutnya ada macam-macam bangun ruang. Ada kubus, balok, prisma, limas, dan ada juga tabung, kerucut, dan juga bola. Selanjutnya ada unsur-unsur bangun ruang. Ada sisi, yang mana sisi adalah daerah atau bidang yang membatasi bangun ruang. Kemudian ada juga rusuk, yang mana rusuk adalah garis pertemuan sisi-sisi pada bangun ruang. Dan yang ketiga ada titik sudut, yang mana titik sudut adalah titik pertemuan tiga atau lebih rusuk pada suatu bangun ruang. Nah, yang pertama di sini akan dijelaskan mengenai bangun ruang kubus. Nah, bisa diperhatikan anak-anak di sini dijelaskan mengenai penempatan rusuk itu di mana, kemudian ada sisi dan juga titik sudut. Baik Pak. Untuk rusuk ada AB, BC, CD, AD, AE, BF, CG, BH, EF, FB, GH, dan VH. Jadi pada kubus ini terdapat 12 rusuk.
Dan terakhir adalah titik sudut. Kubus mempunyai titik sudut A, B, C, D, E, F, G, H. Total kubus mempunyai 8 titik sudut. Oke, selanjutnya ada diagonal itu dari ruang kubus. Bisa dilihat di sini perbedaan diagonal bidang dan diagonal ruang. Ketika di situ diagonal bidang, maka garis hilangnya itu masih di sisi yang sama. Akan tetapi ketika diagonal ruang, maka garis hilangnya berbeda dengan ke sisi yang lain. Kemudian pada kubus memiliki 6 buah bidang diagonal. Bisa disimak ya. Nah, di sini ditampilkan ilustrasi mengenai bagian-bagian dari kubus. Ada beberapa sudah dijelaskan tadi. Nah, di sini ditampilkan ada sifat bangun kubus. Jaring-jaring kubus yang mungkin nanti akan perintahkan untuk anak-anak praktekkan. Selanjutnya adalah materi balok. Balok adalah bangun ruang sisi datar yang memiliki 3 pasang sisi berbentuk persegi panjang yang saling berhadapan. Nah, ini adalah gambar dari balok. Bisa disimak di sini ada sifat-sifat balok. Ada 12 tusuk, 6 bidang sisi dan juga 8 titik sudut. Bisa disimak ya anak-anak. Mulai 8 titik sudut, 12 tusuk. Mohon maaf ya anak-anak, masih iklan. Kita tunggu. Baiklah, selanjutnya ada jaring-jaring balok. Jika tidak jaring-jaring kubus, kali ini ditampilkan jaring-jaring balok. Oke, pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas mengenai kubus dan balok saja. Sebelumnya untuk mengetes anak-anak, apa yang anak-anak ingat? Ada beberapa macam tadi dijelaskan dari bangun ruang. Ada yang tahu selain kubus dan balok? Pak. Ya, apa? Tabung, Pak. Oke. Ya, Pak. Prisma, limas, bola. Oke, benar semua ya. Baik, untuk lebih ke pembelajaran selanjutnya, di sini Bapak akan membahas lebih dalam lagi mengenai bangun ruang. Baiklah, di sini Bapak menampilkan beberapa soal. Sebelumnya Bapak minta untuk teman-teman membaca di dalam hati dulu, disimak pengertian dari unsur-unsur bangun ruang. Bapak beri waktu 2 menit untuk memahami. Boleh diperpisah, Pak. Pak. Oke. Sudah cukup jelas? Pak. Bisa dibaca terlebih dahulu. Mengenai pengertian unsur-unsur bangun ruang.
membahas mengenai agak lebih dalam lagi ya, anak-anak, mengenai unsur-unsur bangun ruang. Jadi sebelum kita ke pembahasan mengenai kubus dan dalam yang lebih dalam, kita tentunya harus memahami apa itu unsur-unsur dari bangun ruang. Unsur-unsur bangun ruang adalah bagian-bagian yang membentuk dan menyusun sebuah bangun agar menjadi sebuah bangun ruang. Jadi kalau nggak ada unsur-unsur ini namanya bukan bangun ruang. Setiap bangun ruang memiliki bagian-bagian atau unsur-unsur yang menyusun sebuah bangun ruang. Setiap bangun memiliki unsur-unsur yang berbeda. Contoh, unsur yang membentuk sebuah bangun adalah titik, kemudian ada sudut, kemudian ada rusuk, ada sisi, diagonal, dan bidang diagonal. Oke, bisa dilihat ya, anak-anak di sini bisa kita lihat mengenai titik sudut. Jadi titik sudut ini bisa bawa gambar agar lebih jelas ya. Di sini Bapak akan menggambar mengenai kubus. Oke, ini oke, di sini mempunyai banyak titik sudut. Anak-anak bisa kita lihat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan masih ada lagi itu ya. Ini merupakan titik sudut. Kemudian ada rusuk. Jadi ketika rusuk ini B, C, D, misalnya sini E, F, G, H misalnya. Jadi titik sudut itu rusuk, mas Bapak. Rusuk itu adalah seperti ini. Rusuk AB, kemudian rusuk BC, rusuk CD, rusuk DA. Ini juga rusuk F, DF, kemudian rusuk FG, kemudian rusuk BH dan rusuk HE. Jadi saling bersambung kemudian. Itu merupakan sedikit mengenai unsur ya, anak-anak. Baik, selanjutnya kita akan ke bangun ruang kubus. Oke, di sini karena kita akan membahas mengenai kubus dan juga balok, di sini Bapak akan membahas mengenai bangun ruang kubus terlebih dahulu. Bisa dibaca kawan penelitian dari bangun ruang kubus? Udah diperbesar Pak, kelihatan Pak. Tidak terlihat ya? Oke, waktu sudah cukup jelas. Mari Pak. Oke, berikutnya Lutfi adalah yang membacakan pengertian unsur dan pengertian bangun ruang kubus. Bangun kubus adalah bangun ruang sisi dasar yang semua sisinya berbentuk persegi dan semua sisinya sama panjang. Ingat ya, sifat kubus yang paling utama adalah semua sisinya persegi dan semua sisinya sama panjang. Oke, cukup. Jadi di sini dijelaskan semua sisinya persegi dan semua rusuknya sama panjang. Jadi semua rusuknya sama panjang. Kan ada rusuk A, B, C, D, E, dan lain-lain. Jadi misalnya sini 6 cm, maka sini berapa cm? 6. Sini berapa cm? 6. Berapa cm? 6. Nah, ini merupakan contoh dari bangun ruang kubus. Paham di sini? Paham. Oke. Di sini terdapat ciri-ciri kubus ya, tadi sudah dijelaskan juga. Kemudian unsur-unsur bangun ruang kubus tadi memiliki berapa rusuk? 12. Kemudian ada berapa bidang diagonal sama? 12. Kemudian ada berapa titik sudut? 8. Ada berapa sisi? 6. Oke. Lanjut lagi, ada berapa diagonal ruang? 4. Dan bidang diagonal berapa? 6. Oke, ini merupakan ciri-ciri atau unsur-unsur dari kubus, bangun ruang kubus. Oke. Selanjutnya kita akan sedikit membahas mengenai
segi atau bujur sangkar. Bisa dilihat anak-anak, kira-kira apa rumus dari bangun rumah kubus? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Jadi rumus dari luas permukaan bangun rumah kubus adalah 6 dikali S dikali S, atau bisa kita sebut 6 dikali S kuadrat. Oke, di sini ada sedikit soal, yaitu hitunglah luas permukaan kubus yang memiliki panjang sisi 4 cm. Oke, kita bahas di sini ya. Bagus dulu. Diketahui panjang sisinya 4 cm. Oke, 4 cm ya. Nah, tadi rumusnya adalah 6 kali sisi dikali kuadrat. sisi dikali sisi atau S kuadrat. Oke, kita hitung luas 6 dikali S kuadrat. Kemudian luas 6 dikali tadi berapa? Berapa cm? 4 cm kuadrat. Kemudian luas 6. Nah, 4 kuadrat itu berapa? Katakanlah. 4 kuadrat berapa? 4 dikali 4 16. Berarti 6 dikali 16. Hasilnya adalah, ada yang tahu? 90 6 kuadrat atau kubik? kuadrat, Pak. Oke, benar Pak. Ini adalah contoh luas permukaan kubus. Ada juga yang lain di sini. Ini salah satu contoh mengenai luas permukaan bangun ruang kubus. Kali ini kita membahas rumus volume. Ada yang tahu rumus volume dari bangun ruang kubus? Itu bukan, Pak. Sisi kali sisi kali sisi. Ya, benar. Jadi S ini mulai. Oke, baiklah anak-anak. Selanjutnya kita akan membahas mengenai rumus volume dari balok. Baiklah anak-anak, di sini dijelaskan mengenai rumus volume bangun ruang kubus, yaitu S kali S kali S, yang mana S itu melambangkan panjang rusuk. Baiklah, tadi sudah berlakukan mengenai contohnya mengenai volume ruang kubus, yaitu dalam rumus S kali S kali S. Diketahui sebuah kubus mempunyai panjang rusuk 7 cm, berapa volume kubus tersebut? Berarti karena volumenya 7 cm, maka volumenya 7 dikali 7 dikali 7, maka hasilnya adalah 353 cm lebih. Oke, kita lanjut ke balok. Di sini balok tadi sudah kita bahas bersama-sama. Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang terbentuk oleh 3 pasang persegi panjang dengan ukuran yang berbeda. Di sini ada ciri-ciri balok, yaitu 6 sisi berbentuk persegi panjang, persegi panjang, 12 rusuk, ada 8 titik sudut, ada 4 diagonal ruang, kemudian ada 12 diagonal bidang dan 6 bidang diagonal. Dan masih banyak lagi di sini dijelaskan. Nah, langsung saja mungkin kita ke rumus balok. Di sini dijelaskan ada rumus luas permukaan balok. Bisa dilihat anak-anak bahwa rumusnya adalah, mungkin dari Lutfi bisa dibaca rumus dari balok. Ini Rumus dari balok 2 dikali dan kurung panjang kali lebar dikali lebar dan tinggi dikali panjang kali tinggi.
Oke, di sini terdapat soal ya, anak-anak, mengenai balok, luas permukaan balok, yaitu sebuah balok memiliki ukuran panjang 200 cm, lebar 2 cm, dan tinggi 10 cm. Berapakah luas permukaan dari balok tersebut? Di sini bisa kita lihat luas 2 dikali P kali L ditambah P kali T ditambah L kali tinggi. Luas yaitu 2 dikali tadi P dikali L nya berapa? 200 dikali 2. Kemudian ditambah P kali T nya 200 dikali 10. Kemudian ditambah lagi L kali T nya 2 dikali 10. Kemudian kita luas sama dengan 2 dikali 200 kali 2 berapa? 400. Kemudian 200 dikali 10 adalah 2000. Kemudian 2 dikali 10 adalah 20. Dan akhirnya 2 dikali dari hasil ini adalah 2420. Hasilnya adalah 4840 cm kuadrat. Oke, ini merupakan contoh dari luas permukaan bangun ruang balok. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jaring-jaring. Jaring-jaring bangun ruang adalah sebuah pemetaan atau pembelahan yang terjadi pada bangun ruang tertentu, sehingga ketika disatukan dapat menjadi sebuah bangun ruang. Bisa disimak anak-anak, di sini ada jaring-jaring kubus dan juga balok ya. Di sini Bapak punya contoh. Di sini ada bangun ruang apa ini? Kira-kira? Kubus atau balok? Kubus ya, kubus. Coba kita lipat-lipat, apakah dapat membentuk kubus? Nanti di sini anak-anak akan dapat perintahkan untuk mempraktekkan. Baiklah, di sini terlihat bisa menjadi kubus, bentuk kubus dengan kita lipat-lipat. Baiklah, anak-anak, apakah sudah menyiapkan kertas untuk membuat jaring-jaring? Ya. Oke, di sini Bapak beri waktu anak-anak untuk menggambar jaring-jaring dan juga membentuknya menjadi bentuk kubus atau balok. Baik, Waktu 5 menit. Silakan dikerjakan. Baik, Pak. Ya, Pak. Beri waktu 5 menit ya anak-anak. Baik, Pak. Baiklah anak-anak, apakah sudah selesai? Ya, Pak. Baiklah, silakan coba lawan maju ke depan. Depan sini, lawan. Apa yang kamu buat ini kubus atau balok? Kalau Pak. Oh, balok, coba bisa dilihat. Ini, Pak. Oke, ini benar ya. Anak-anak di sini membentuk sebuah balok Ya, yang Pak. awalnya seperti ini Ya, Pak. bisa membentuk sebuah balok. Oke, terima kasih lawan. Lutfi, coba silo maju. Pelan-pelan. Di sini bangun ruang kubus atau balok? Kubus, Pak.
coba lihat. Baiklah, di sini inilah pindah kubus yang mana bentuk awalnya seperti ini. Ketika disatukan menjadi bangun ruang kubus. Ya, Pak. Baik, sudah benar semua, silakan kembali. Pak. Baiklah, anak-anak, tadi kita sudah membahas mengenai unsur-unsur, ada ciri-ciri, ada rumus, dan juga ada jari-jari mengenai bangun ruang kubus dan balok. Baik anak-anak, ternyata setelah kita mempelajari berbagai rumus dan juga mengenai soal-soal, ternyata ada sebuah cara yang bisa kita gunakan untuk mengerjakan dari mengenai bangun ruang ini. Ada yang tahu menggunakan aplikasi apa? Belum, Pak. Oke, belum tahu ya. Di sini Bapak akan sedikit hanya menjelaskan saja, hanya memberi apa ya? Memberi informasi saja. Ternyata ada aplikasi yang dapat menghitung mengenai volume atau apapun itu mengenai bangun ruang. Yaitu aplikasinya adalah aplikasi GeoGebra. Baiklah, di sini sudah tampil ya anak-anak, sudah terlihat. Pak. Baik, kita akan tulis terlebih dahulu soalnya. Oke. Sudah tampak kan anak-anak? Pak. Oke, di sini soalnya adalah hitunglah volume kubus A, B, C, D, I, J, K, L yang memiliki panjang rusuk 3 cm. Jadi panjang rusuknya berapa anak-anak? 3 cm. Baiklah, di sini Bapak akan menjelaskan yang mana di soal tersebut dijelaskan 3 cm. Pertama kita pilih poligon. Kita pilih titik 1 saja ya anak-anak. Karena tadi 3 cm, maka kita pilih 1, 2, 3 sampai titik 4. Ke atas juga sama, 1, 2, 3. Kemudian 1, 2, 3 dan ke bawah. Oke, setelah seperti ini kita munculkan bangun ruangnya atau menjadi bangun ruang. Bila kita pilih 3D grid. Oke, sudah tampil ya. Kemudian bagaimana agar kita bisa mengetahui volumenya? Kita pilih ini, kemudian kita pilih extrude to prisma. Oke, kita klik di sini. Tadi berapa senti anak-anak? 2 cm. Oke, kita pilih 3. Kita pilih oke. Oke, di sini sudah tampil ya anak-anak. Sudah tampil. Kemudian kita oke, seperti ini. Untuk mengetahui volumenya kita pilih volume. Oke. Dan ditemukan hasilnya adalah 27. Jadi volume dari panjang rusuknya 3 cm adalah 27. Oke. Sudah kita temukan. Kita ke pembahasan berikutnya. Soal yang kedua, di sini ada hitunglah volume balok A, B, C, D. Jika memiliki panjang 5 cm, kemudian lebar 2 cm dan tinggi 6 cm. Panjang 5 cm, lebar 2 cm dan tinggi 6 cm. Oke, kita ke panjang terlebih dahulu. Kita buat poligon. Tadi panjangnya berapa? 6 cm. Kemudian ini, kemudian ini.
Oke, diulangi ya. Sini berawal dari titik 1, karena tadi 6 cm. Yang 5 apa 6 tadi ya? 6. Oke, coba kita ulang ya. Kita lihat lagi. Panjang 5 cm. Oke, 5 cm ya. 5 cm berarti 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian sini. Oke. 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 Sama seperti tadi, kita tampilkan terlebih dahulu agar menjadi bangun ruang. Oke, setelah seperti ini kita pilih extrude surface. Kemudian kita klik. Tadi 6 cm. Oke, kita oke. Nah, tampilah seperti ini. Apakah terlihat anak-anak? Berapa? Dan untuk mencari volumenya, kita pilih volume dan kita klik. Oke, sini tampil berapa ini? Berapa anak volumenya? 60. 60. Jadi dari panjangnya 5 cm, kemudian lebaran 2 cm diketahui, dan tingginya 6 cm diketahui, volume dari bangun ruang ini adalah 60 cm kubik. Oke, mungkin cukup pembahasan dari Bapak mengenai ini. Jadi apakah termasuk mudah anak-anak? Mudah, Pak. Mudah ya. Jadi mungkin dari anak-anak bisa belajar di rumah mengenai aplikasi GeoGebra ini untuk mencari bangun ruang. Sebenarnya masih ada satu soal lagi, dan itu mungkin bisa buat anak-anak latihan. Nanti Bapak berikan pertanyaannya. Mungkin sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak minta untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Baik, Pak. Marilah kawan-kawan, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Baiklah, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa pada pembelajaran hari ini. Baiklah, marilah kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama.